Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kekuatan pasar penawaran yang beranggotakan Indah Permata Dewi, Mayang Kusuma, dan Irfan Wirayuda. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian penawaran. Menurut Ahmad, penawaran diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Raharja, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran terjadi dari perilaku produsen yang menginginkan keuntungan maksimum dengan keadaan biaya produsen tertentu. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Yang ketiga, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barang apabila harga tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan harga barangnya tersebut apabila harganya rendah. Yang selanjutnya, faktor mempengaruhi tingkat penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang diharapkan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, pajak yang naik. Yang keempat, ketersediaan dan harga barang pengganti atau perlengkapan. Yang kelima, prediksi atau perkiraan harga barang di masa depan. Selanjutnya, pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, pergeseran kurva penawaran. Movement along the supply curve disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa itu sendiri. Ceteris paribus. Misalnya, kenaikan harga beras, ceteris paribus akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. Yang ketiga, pergerakan kurva penawaran. Shifting the supply curve disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang atau jasa itu sendiri, yaitu harga barang atau jasa lain, harga faktor produksi, teknologi, dan lain-lain. Misalnya peningkatan biaya produksi, ceteris paribus akan menggeser kurva penawaran ke arah kiri secara sejajar sehingga akan meningkatkan jumlah beras yang ditawarkan pada setiap tingkat harga beras. Perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan penawaran. Yang selanjutnya, harga bahan baku. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga faktor-faktor produksi akan menaikkan biaya produksi. Yang selanjutnya, teknologi. Tingkat teknologi memegang peran yang sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di berbagai negara, terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Yang selanjutnya, peraturan pemerintah. Membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang. Yang kedua, secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi, membuat perusahaan, misalnya melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Yang selanjutnya, jumlah perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, perusahaan perekonomian atau firma. Yang ketiga, perseorangan atau terbatas. Yang selanjutnya, substansi dalam produksi. Faktor penentu elastisitas penawaran, kemampuan penjual atau produsen merupakan jumlah produksi, jangka waktu analisis,
stok persediaan, kemudian substansi, faktor produksi atau input. Yang selanjutnya, ekspektasi produsen. Ekspektasi adalah harapan yang dibebankan terhadap suatu yang dianggap akan memberikan dampak yang baik atau lebih baik. Kata ekspektasi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu expectation, di mana kata dasarnya ialah expect yang artinya mengharapkan atau menduga atau menyangka, sehingga ekspektasi ialah keyakinan kuat bahwa suatu akan terjadi atau menjadi masalah di masa mendatang. Yang selanjutnya, pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kedua, jenis-jenis pajak. Menurut Waluyo, pajak menghasilkan adalah tingkat dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya sebagai pajak subjektif. Menurut UU nomor 17 tahun 2000 yang di dalam buku Haji Bahori, pajak menghasilkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asal yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan pajak tersebut. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.